Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helga Tif Martiza dengan NIM 2410817210025. Di sini saya akan membuat sebuah analisa perbandingan antara bahasa pemrograman Java dengan Kotlin menggunakan um, Hello World. Baik, pertama saya buat dulu untuk kelas Java. Hello Java. Kemudian buat ini function public start page. Lalu kita ketikkan untuk ngeprint sistem out print line daran forward. Kemudian kita buat lagi untuk Kotlin hello.ktek. Lalu kita buat function main push on print line. Oh, ya, bisa di print. Lalu di sini eh seperti yang kita tahu, perbedaan yang pertama dari antara eh, Java dan Kotlin tadi saat saat saya membuat em, file Java di sini itu em, kita memiliki eh, ini public class hello. Jadi di mana jika em, jika tidak ada kelas untuk Java, maka eh, maka bagian tidak bisa juga. Artinya itu tidak ada konsep fungsi yang bisa berdiri sendiri di luar kelas. Ke- em, Kenapa? Karena sejak awal itu Java itu menggunakan pendekatan berorientasi objek. Jadi, secara ketat, segala sesuatu itu harus dianggap sebagai bagian dari em, objek atau kelas. Jadi, kita memerlukan kelas untuk menjalankan kode Java. Di sini ada kelas hello. Pertama kita buat dari filenya, ya, file class hello. Jadi jika misalnya eh, kelas ini saya ganti namanya menjadi hello double O, itu tidak bisa dijalankan karena berbeda dengan nama kelas yang sudah dibuat pada awalnya. Oleh karena itu, em, ya, Java harus memiliki kelas supaya bisa dijalankan. Kemudian, sedangkan eh, pada Kotlin di sini berbeda. Dia tidak mewajibkan adanya kelas. eh untuk program sederhana ini, karena dia ini dideklarasikan secara langsung oleh functionnya. Kemudian,
karena tidak ada kelas yang terikat seperti di Java, public class hello, lalu kita buat public static void main untuk functionnya. Karena itu Kotlin bersifat lebih fleksibel dan lebih cocok untuk uh, program kecil ataupun script. Kemudian, walaupun tidak terlihat memakai kelas saat dikompil, uh, Kotlin itu sebenarnya tetap membuat kelas, namun itu ada di belakang layar. Seperti yang kita lihat di sini, sebenarnya di bagian terminal ini, Kotlin ini tetap menggunakan Java bagian belakangnya. Oleh karena itu, uh, tapi Kotlin ini bisa menyederhanakannya sehingga supaya lebih fleksibel dan mudah digunakan. Lalu perbedaan yang selanjutnya itu ada di penempatan modifier dan tipe. Nah, pada Java itu ada public static void main. Nah, public ini agar bisa diakses oleh JV, JVM, JVM. Kemudian static ini karena belum ada objek yang dibuat. Lalu void itu karena tidak mengembalikan nilai. Lalu ada string argumen itu parameter baris perintah. Semua itu wajib. Sedangkan di Kotlin, em, sebentar. Sedangkan di Kotlin itu tidak memerlukan uh, tidak perlu menuliskan public, tidak perlu menulis static, tidak perlu menuliskan void karena secara default fungsi itu sudah bersifat public. Kemudian Kotlin juga tidak memakai keyword static dan return type-nya itu bisa di-infer. Kemudian uh, yang bisa kita lihat lagi pada saat sistem print-nya ini di Java ini diwajibkan dengan titik koma, diakhiri dengan titik koma jika ingin membuat sebuah argumen atau statement. Kemudian jika di code, code- di di Kotlin itu tidak diwajibkan untuk membuat uh, nah di Kotlin ini tidak diwajibkan untuk membuat sebuah titik koma karena jadi walaupun tidak pakai titik koma ini tetap bisa di print seperti yang kita lihat di sini. Kemudian perbedaan komponen bahasa. Jadi mana? Fungsi cetak outputnya. Nah, ini sistem out print line. Di Java itu menggunakan sintaks sistem out print line untuk mencetak hello world. Sedangkan di Kotlin cukup dengan perintah print line lalu hello world. Kemudian em, kenapa Kotlin bisa menyederhanakan kenapa Kotlin hanya menuliskan sintak print line hello world itu karena ya yang seperti dibilang tadi bahwa Kotlin ini itu sebenarnya masih menggunakan Java di backgroundnya tapi itu disederhanakan sehingga hanya menggunakan sintaks print line untuk mencetak. Kemudian hmm, fungsi. Kemudian untuk fungsi dan metode statis di Java ini printline adalah sebuah objek yang memiliki adalah
method yang memiliki objek system out dan harus dipanggil melalui objek. Sedangkan di Kotlin itu printline itu adalah fungsi top level. Java menggunakan static members, kemudian Kotlin menghindari konsep static dan menggantinya dengan top level function dan companion object. Ini adalah perubahan desain besar antara kedua bahasa. Kemudian ada deklarasi fungsi utama. Java itu hanya menerima ini public static void main string args. Harus persis. Sedangkan di Kotlin itu bisa fleksibel. Fun, fun main atau fun main args array string bisa karena bersifat fleksibel, tidak terlalu kaku seperti Java. Lalu pendekatan desain bahasa. Java ini dirancang dengan karakteristik yang eksplisit, ketat, banyak aturan, dan berorientasi objek penuh. Keuntungannya itu tentu strukturnya jelas, cocok untuk sistem belajar, cocok untuk sistem yang besar, dan mudah dipahami dalam konteks enterprise. Kemudian, namun kelemahannya ini banyak boilerplate, kemudian kodenya itu menjadi panjang bahkan untuk tugas yang sederhana seperti mencetak Hello World. Kemudian Kotlin ini dirancang dengan tujuan untuk mengurangi boilerplate, lalu lebih ekspresif karena tadi bersifat fleksibel, kemudian lebih aman dari null safety, kemudian interoperable dengan Java. Kemudian Kotlin ini mencoba memperbaiki kekurangan Java tanpa meninggalkan ekosistem JVM. Nah, lalu ada null safety. Jadi Java ini rentan terhadap null pointer exception, sedangkan Kotlin memiliki sistem null safety bawaan, yakni variable name string sebelum null harus ditangani secara eksplisit. Meskipun terlihat di Hello World, ini adalah perbedaan filosofis yang besar. Kemudian fitur fungsionalnya, Kotlin ini mendukung Lambda, higher order function, dan extension function. Sedangkan Java baru mendukung Lambda sejak Java 8. Java 8. Ah, kemudian keuntungan Kotlin selanjutnya itu dia ini lebih ringkas. Bisa kita lihat sendiri dari sini. Dia hanya memerlukan main, kemudian bisa langsung cetak, sedangkan Java perlu kelas, lalu deklarasikan, lalu baru bisa print Hello World. Kemudian dia Kotlin ini null safe dan modern. Lalu dia ini interoperable dengan Java. Jadi cocok untuk Android system, startup, dan pengembangan yang cepat. Lalu kekurangan Kotlin ini sendiri itu lebih baru, sehingga dokumentasinya itu tidak sebanyak Java dan komunitasnya juga dibandingkan programmer Java juga masih tidak sebanyak Java. Lalu kompilasinya juga sedikit lama. Tadi ya bisa kita lihat lagi, kita bandingkan, kita run untuk Java dan uh, ini. Nah, Java sebentar, lalu Kotlin kita run di sini. Uh, Salah.
Nah, uh, ya, nah, memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan untuk mengcompile Java. Kemudian kita bahas keuntungan dari Java. Yang selanjutnya, jadi Java ini lebih stabil, lalu komunitas besar, dokumentasi lengkap, dan digunakan untuk enterprise global. Lalu kekurangan Java ini sendiri itu banyak aturan formal, lalu dia ini kurang fleksibel, sehingga sulit untuk digunakan untuk pengembangan yang cepat. Jadi, em, ya, kesimpulan besarnya, Hello World yang sederhana ini sebenarnya menunjukkan perbedaan filosofi besar Java yang formal, ketat, struktural, dan verbose. Lalu Kotlin ini bersifat lebih ringkas, modern, fleksibel, dan lebih produktif karena lebih singkat dibandingkan Java dan walaupun compile-nya lebih lambat. Namun keduanya ini tetap berjalan di ekosistem yang sama, yakni uh, di JVM. Lalu dia ini bisa saling interoperable. Lalu dia ini sama-sama kuat untuk aplikasi yang besar. Jadi, walaupun hanya menampilkan satu baris perbedaan Hello World antara Java dan Kotlin, sebenarnya ini menunjukkan perbedaan bahasa pemrograman dari yang sangat formal, dari dari yang formal dan struktural dan ketat aturan bahasanya menuju bahasa yang lebih ringkas, efektif dan lebih modern. Ya, sekian dari presentasi saya mengenai analisis perbedaan bahasa pemrograman Java dan Kotlin menggunakan Hello World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.